Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9 MTS Nurul Falah? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ingat selalu untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjauhi kerumunan, tetap berada di rumah, menggunakan masker saat keluar, rajin mencuci tangan, dan yang lebih tepat lagi adalah sering-sering berwudu dan kita berdoa sama Allah semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita akan segera bertemu lagi. Oke anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9, ketemu lagi sama ibu di pertemuan yang ke-6, pembelajaran IPS masih bersifat jarak jauh atau masih bersifat online. Namun mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kalian dalam mengerjakan tugas, tidak mengurangi rasa konsistensi kalian untuk belajar dari rumah, karena ini sama dengan belajar di sekolah. Sekali lagi ibu ingatkan, kalian sudah kelas 9, tolong belajarnya lebih ditingkatkan lagi, lebih semangat lagi agar kedepannya bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Oke anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini sekaligus akan mengakhiri pertemuan kita di bab 1. Untuk minggu depan, ibu tidak akan menayangkan video, namun untuk minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Jadi oleh karena itu, disimak materinya, disiapkan baik-baik, kita ketemu lagi minggu depan untuk kegiatan ulangan harian. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai kelanjutan dari interaksi benua-benua yang ada di dunia. Pada pertemuan kali ini, yang akan dibahas adalah berkaitan tentang kerjasama antar benua-benua yang ada di dunia. Namun sebelum kita masuk materi, mari kita awali dengan mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan disimak materinya baik-baik ya. Oke, anak-anak ibu, kelas 9, kita mulai materinya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Ini materi ke-6 ya. Oke, apa itu pengaruh perubahan ruang? Perubahan ruang dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. Waktu kelas 7 kita udah pernah bahas, ruang adalah seluruh tempat yang ada di muka bumi. Lalu bagaimana jika tempat-tempat yang di muka bumi itu berubah? Apa yang terjadi? Kenapa bisa berubah? Nah, itu yang pertama. Pertama, alam itu, ruang tempat itu bisa berubah karena faktor alam dan karena faktor manusia. Kita nih, faktor alam itu kenapa? Misalnya terjadi bencana alam. Kalau faktor manusia misalnya apa? Penggunaan lahan dan perilaku manusia terhadap lingkungan. Oke, nanti akan dibahas lebih jelas. Contoh bencana alam yang mengubah ruang atau alam. Misalnya, apa sih bencana alam? Bencana alam itu proses alam yang kejadiannya tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Jadi kalau masih bisa dikendalikan oleh manusia namanya bukan bencana alam. Jelas ya, banjir di sekolahan itu bukan bencana alam, tapi masih bisa dikendalikan oleh manusia, masih bisa ditanggul, masih bisa dicegah dengan cara tidak membuang sampah. Tapi ketika banjir bandang, itu namanya bencana alam, jadi beda ya. Contoh bencana yang mengubah kondisi ruang. Nah, ada bencana yang sifatnya memporak-porandakan, menghancurkan, sehingga bentuk ruang tadi menjadi berubah. Contoh gempa. Gempa itu kan menghancurkan. Kalau skalanya tinggi, otomatis kan hancur semua. Otomatis tempatnya pun berubah. Jelas ya. Tsunami, banjir bandang, gunung meletus, longsor, dan angin topan. Pokoknya bencana yang sifatnya menghancurkan sehingga ruang atau tempat tadi berubah wujudnya. Ya. Yang ketiga, aktivitas manusia yang dapat mengubah kondisi alam atau kondisi ruang. Yang pertama, penggunaan lahan yang tidak seimbang. Misalnya lahan pertanian lebih sedikit dibandingkan dengan pemukiman. Padahal orang yang tinggal di kawasan pemukiman makannya makan nasi. Otomatis jadi terjadi perubahan dong, gitu kan, terjadi masalah.
Penebangan liar, hutan-hutan ditebangin, padahal belum cukup umur untuk ditebang pohonnya. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, boros sumber daya alam seperti saat ini migas, minyak bumi, dan gas kita jumlahnya sudah hampir habis, makanya harganya semakin mahal. Hal tersebut juga dapat menyebabkan terjadinya kelestarian lingkungan dan sekitarnya. Nah, perbuatan manusia yang merubah ruang tadi itu juga dapat mengganggu kelestarian lingkungan jika tidak dibuat dengan baik. Oke. Satu perubahan yang terjadi akan berdampak pada hal yang lain. Satu aja nih kita buat perubahan itu akan berdampak pada tempat yang lain. Misalnya, perubahan penggunaan lahan dari sawah menjadi perumahan akan mengakibatkan berubahnya sistem ekonomi, politik, pendidikan, sosial, dan budaya. Ada sawah 1 hektar dirubah menjadi perumahan. Perumahan 1 hektar akan diisi oleh 15 kepala keluarga aja minimal, misalnya gitu ya. Itu akan berubah sistem ekonominya. Ada perumahan, pasti ada satpam, ya enggak? Pasti ada warung di sekitarnya, pasti akan ada orang yang buka rumah makan, karena kan komplek perumahan. Akan ada minimarket kecil di sampingnya. Nah, itu akan merubah sistem ekonomi. Yang tadinya rumah-rumah penduduk cuma rumah biasa, maka akan berubah menjadi rumah sektor usaha. Itu segi positif. Ada segi negatif, pasti ada. Dalam bidang politik, ada nggak hubungannya? Ada. Ekonomi yang meningkat akan memberikan citra baik pada kinerja politik pada masa itu. Oh, boleh bangun perumahan kalau di situ calegnya ngasih izin. Jelas ya. Misalnya, pendidikan. Kan nambah tuh jumlah penduduk yang tadinya anak dari sawah gitu ya, tadinya tempat itu sawah dirubah jadi perumahan, orang luar datang numpang sekolah, numpang punya pendidikan di situ, atau dia bawa pendidikan dari luar ke tempat itu, maka akan terjadi perubahan di situ. Sosial dan budaya udah pasti, ada orang baru maka akan membawa kehidupan sosial yang baru dan budaya yang baru. Jadi hanya satu saja perubahan akan membawa dampak perubahan ke banyak hal. Jelas ya? Lanjut, yang berikutnya adalah pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di dunia. Nah, sekarang gimana kalau perubahan itu terjadinya di benua-benua yang ada di dunia, bukan hanya di satu wilayah, gitu ya. Apa itu interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dalam hal ini adalah wilayah antar satu benua dengan benua lainnya. Penyebab terjadinya interaksi adalah karena perbedaan kondisi wilayah. Kenapa satu benua dengan benua yang lain berinteraksi? Ya karena kondisi wilayahnya beda. Atau bisa juga karena kesamaan kawasan. Jadi dia sama-sama sehingga dia melakukan interaksi. Bisa juga karena kesamaan ideologi. Ideologi itu pemahaman, ya, kesamaan pemahaman. Interaksi antar benua diwujudkan dalam beberapa aktivitas. Yang pertama di bidang ekonomi, kerjasama gitu ya, atau interaksinya. Contohnya apa? Hubungan dagang ekspor dan impor. Ini nggak perlu dijelasin, udah kelas 9, pasti paham. Penanaman investasi, dulu juga Ibu pernah jelasin. Investasi itu jadi negara yang maju atau negara yang memiliki kekayaan lebih, memberikan modal kepada negara yang ekonominya masih kurang atau berkembang untuk menjalankan usaha, lalu setelah itu untungnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Jelas ya. Jadi investasi itu penanaman modal dari satu perusahaan ke perusahaan lain atau dari perusahaan maju ke perusahaan berkembang dengan tujuan untuk menjalankan usaha dan nanti keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang ketiga namanya penawaran pinjaman lunak. Kamu pernah dengar nggak utang luar negeri sekian triliun? Nah itu namanya penawaran pinjaman lunak. Kok nggak ditagih gitu kan? Kok nggak disita barang-barangnya kan punya utang? Nah itu namanya penawaran pinjaman lunak. Jadi setiap negara yang maju akan memberikan penawaran bagi negara berkembang, bagi yang mau pinjam uang untuk pembangunan di negaranya masing-masing. Yang keempat namanya kerjasama pelaksanaan proyek. Kan banyak tuh proyek-proyek di Indonesia kayak misalkan proyek MRT, proyek pembangunan rumah sakit, dan lain-lain. Nah, itu namanya kerjasama di bidang ekonomi. Lanjut. Ada nggak pengaruhnya? Ada. Pengaruhnya yang pertama mendukung pertumbuhan ekonomi. Udah pasti, negara yang mendapat bantuan ekonominya pasti akan tumbuh. Sebaliknya, negara yang tidak diperhatikan, maka ekonominya akan tumbuh ke bawah.
Daya saing ekonomi meningkat, kayak kita nih sekarang, negara lain punya produk handphone, kita mau bikin handphone juga, seperti itu. Jadi meningkat daya saingnya. Yang ketiga, kualitas produk yang dihasilkan lebih meningkat. Dan yang keempat, terbukanya peluang investasi dari negara lain. Question pertama, apakah yang dimaksud dengan investasi? Ibu tadi udah jelasin ya. Next, berikutnya. Yang kedua, bidang sosial dan budaya. Tadi ekonomi, sekarang sosial budaya. Interaksinya diwujudkan yang pertama, budaya sebagai kebanggaan suatu negara. Jadi, dengan adanya interaksi antar ruang di masing-masing benua, masing-masing negara itu justru menunjukkan kebudayaan mereka bahwa kebudayaan yang mereka miliki merupakan satu kebanggaan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kayak kita nih, budaya Reok Ponorogo ada di Jawa, itu nggak dimiliki oleh negara-negara di Eropa, di Afrika tuh nggak ada cuma di Asia, ada cuma di Indonesia. Nah, itu merupakan kebanggaan suatu negara. Yang kedua, sektor pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan. Kan sosial nih, sosial budaya. Setiap negara kan punya kelebihan masing-masing ya, punya kelebihan keindahan alam masing-masing. Nah, itu dimanfaatkan sebagai sektor pariwisata. Sektor menjanjikan tuh maksudnya begini. Jadi mereka bisa berkunjung tidak hanya memberikan devisa bagi masing-masing negara, tapi juga memberi kepuasan bagi orang yang datang gitu. Sehingga objek-objek tertentu dijadikan objek wisata buat mancanegara atau berbagai negara. Kayak misalnya di kita tuh ke Bali. Orang luar negeri itu penasaran seperti apa sih indahnya Bali gitu ya. Yang ketiga, pengaruh budaya barat dapat merusak budaya asli. Nah, ada budaya yang boleh diikuti, ada yang tidak. Nah, budaya barat itu bukan berarti budaya yang berasal dari bangsa barat, tapi budaya yang kurang baik. Nah, masuknya budaya barat itu bisa merusak budaya asli. Contoh, misalnya, budaya menggunakan pakaian terbuka atau budaya menggunakan budaya mengkonsumsi minuman keras atau mengkonsumsi alkohol ya, itu kan menurut orang-orang barat sana boleh gitu, tapi menurut budaya asli kita itu tidak boleh. Kenapa? Dapat merusak kesehatan pertama, yang kedua itu melanggar hukum aturan agama dan hukum undang-undang. Nah, tapi masuk budaya itu, masuk, diterima, tapi dapat merusak budaya asli. Jelas ya? Yang keempat, menurunkan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu perbedaan antara negara berkembang dengan negara yang maju. Dengan adanya bidang sosial budaya, sama-sama suka tari saman, jadi nggak ada kesenjangan sosial lagi. Maksudnya, question nomor 2, tuliskan 3 contoh budaya barat yang dapat merusak budaya asli. Ibu udah contohin 1, nggak boleh sama dengan ibu. Harus cari contoh lain. Banyak kok budaya barat yang dapat merusak, gitu ya. Selanjutnya adalah bidang politik. Interaksi antar ruang di bidang politik dapat dilihat dari yang pertama, ada potensi saling mempengaruhi antar negara. Pada pertemuan yang sebelumnya Ibu pernah nyebut apa itu adik kuasa gitu ya. Walaupun jawabannya ada yang ngarang seenak-enaknya, tapi nggak apa-apa, udah alhamdulillah masih mau online. Mudah-mudahan besok dapat hidayah ya, nggak bikin kayak gitu lagi. Oke, ada potensi saling mempengaruhi antar negara. Setiap negara yang sedang mengajukan diri menjadi presiden, atau setiap negara yang sedang mengalami prosesi untuk pengangkatan presiden, itu pasti akan mempengaruhi negara yang lain ya, baik dalam hal kerjasama dan kenapa? Karena masing-masing negara sama-sama berinvestasi di negara lain. Kayak sekarang nih, Presiden Amerika sama Presiden Indonesia itu ada pengaruhnya gitu ya. Kayak Ibu nggak mau bahas politik lebih jauh. Yang kedua, tingkat kepercayaan antar negara makin membaik. Jadi karena tadi ada saling mempengaruhi, justru masing-masing negara akan percaya dulu sama negaranya masing-masing gitu ya, sehingga kepercayaan mereka terhadap negaranya tuh lebih tinggi. Yang ketiga, menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Kalau udah ngomongin politik, lupa negara maju dan negara berkembang. Kenapa? Karena tujuannya satu, mencapai kekuasaan ya. Yang keempat, memicu konflik di perbatasan, perebutan wilayah. Kayak belum lama ini, perebutan batas laut di Natuna gitu ya, antara Indonesia dengan Cina kalau nggak salah waktu itu ya. Yang kelima, sistem pemerintahan lebih terbuka dan transparan. Nah,
Karena tadi ada kerjasama antara satu negara dengan negara yang lain, mau nggak mau sistem pemerintahannya terbuka dong. Sekarang udah nggak ada negara komunis gitu ya, adanya sosialis, republik, kepala pemerintahannya presiden atau perdana menteri. Tidak ada lagi sistem yang tertutup pemerintahannya. Kenapa? Tadi karena tergabung dalam interaksi di bidang politik. Dan yang terakhir adalah kestabilan nasional terganggu. Kestabilan nasional itu kestabilan dalam negara biasanya bisa terganggu jika terlalu campur tangan dari negara asing ya. Nah, di sini ada question nomor 3, tuliskan 2 penyebab terganggunya kestabilan nasional di Indonesia aja, nggak usah jauh-jauh. Apa sih yang menyebabkan kestabilan negara kita terganggu gitu ya. Yang selanjutnya adalah berkaitan tentang di bidang pendidikan. Interaksi antar ruang di bidang pendidikan diwujudkan yang pertama lewat taraf pendidikan yang makin meningkat. Kita bisa kuliah ke luar negeri, bahkan sekolah pun bisa ke luar negeri, ya. Atau kurikulum dari luar negeri bisa ada di Indonesia dan seterusnya. Itu salah satu bentuknya, interaksinya. Yang kedua, angka melek huruf meningkat khususnya di negara-negara berkembang. Ada buta huruf, ada melek huruf. Ibu kasih tahu yang buta huruf. Buta huruf itu tidak bisa baca, atau dia nggak sekolah sehingga tidak bisa baca, tidak bisa menulis, dan bisa menghitung berdasarkan pengalaman gitu ya. Di negara kita masih ada nggak? Masih banyak yang seperti itu gitu ya. Yang ketiga, teknologi merambah hampir ke seluruh dunia. Kayak sekarang aja di rumah kamu ada berapa jenis sih teknologi? Pasti banyak gitu ya. Dari mulai handphone yang paling kecil, jangan handphone deh yang paling kecil. Apa sih yang paling kecil ya? Kain pel deh yang paling kecil, magicom, dan itu udah semuanya menggunakan teknologi. Dan yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan terus menerus berkembang terus ilmu pengetahuan itu gitu ya. Makanya jadi kalau kita santai-santai terus ketinggalan terus gitu ya, makanya harus tetap semangat. Oke, question nomor 4, apakah yang dimaksud dengan angka melek huruf? Penduduk di suatu benua memerlukan penduduk dari benua lain. Sama kayak kita ini kan makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan manusia lain. Begitu juga dengan penduduk di satu benua, memerlukan penduduk dari benua lain untuk memenuhi kebutuhan. Interaksi antar ruang, baik lintas negara maupun lintas benua, merupakan wujud saling ketergantungan. Ingat, makhluk sosial, makhluk yang saling bergantung. Faktanya, suatu benua tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, akan tetapi interaksi antar ruang juga dapat menyebabkan dampak positif dan dampak negatif. Adanya hubungan timbal balik tadi, baik antar satu individu dengan individu yang lain, maupun antar satu negara dengan negara yang lain, itu juga membawa dampak positif dan negatif. Jadi nggak selalu semuanya baik dan nggak selalu semuanya jelek, ya. Masing-masing memiliki dampak tersendiri. Masuk question nomor 5, tuliskan 3 dampak positif dan 3 dampak negatif dari adanya interaksi antar ruang tadi yang terjadi di antara benua-benua yang ada di dunia. Apa sih dampak positifnya? Misalnya nih ya, dampak positifnya kerjasama Indonesia dengan kerjasama benua Asia dengan benua Amerika. Apa sih dampak positifnya? Ada nggak dampak negatifnya? Pasti ada. Dan Ibu ingatkan sekali lagi, Ibu tidak terima jawaban dari copy paste Google. Silakan dipahami baik-baik. Boleh lihat dari buku apa dampak positif dan negatifnya, tapi ingat Ibu tidak terima copy paste sepanjang-panjang demikian dari Google. Sampai ketemu lagi anak-anak Ibu ya. Terima kasih. Nah, demikian tadi ya penjabaran materinya. Ibu rasa sudah cukup paham karena itu hanya mengulang pelajaran dari kelas 7 dan kelas 8. Adapun lebih lingkupnya aja yang lebih luas, yaitu menyangkut tentang benua-benua. Waktu di kelas 8 itu juga sudah pernah dipelajari hanya di bagian Asia Tenggara saja atau di bagian kawasan ASEAN. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan benar-benar dapat dipahami ya, dan untuk kedepannya, untuk ulangan harian minggu depan, kalian bisa mengerjakan dengan baik dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik juga. Ingat, KKM IPS di kelas 9 adalah 75 karena nilainya buat ijazah dan untuk
kelulusan. Jadi nggak 70 lagi ya untuk kelas 9. Nilai KKM-nya 75. 75. Jadi nilai paling kecil 75. Oke anak-anak Ibu, selamat mengerjakan tugas. Ada 5 question yang harus dijawab. Tolong jangan jawab dari Google. Ibu nggak terima jawaban copy paste dari Google. Jelas ya? Jangan dikira nggak dikoreksi sama Ibu. Semua tugas yang kalian kirimkan sudah dikoreksi dan sudah mendapat nilai dari Ibu. Jadi jangan sampai jawaban itu justru menjadi sampah atau menjadi catatan yang tidak diperlukan. Ibu nggak mau kayak gitu jawabannya. Bukan nggak mau juga nge-share jawaban langsung, karena kalau di-share jawaban langsung kalian tidak akan mendapat poin jika penulisan kalian dengan Ibu beda. 1 huruf aja bedanya, maka poinnya langsung 0. Jadi tolong diperhatikan, sudah kelas 9 ya. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Siap-siap buat ulangan minggu depan. Tetap berada di rumah, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Salam sama orang tua kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.